Saudara Polda Nusa Tenggara Barat mengambil alih kasus Ahmad Santi, korban begal yang ditetapkan tersangka pembunuhan setelah merewaskan 2 dari 4 begal yang menghadangnya. Niat hati melindungi diri dari aksi pembegalan, namun naasnya berujung pada penetapan dirinya menjadi tersangka. Ya, inilah yang dialami oleh Ahmad Santi, warga Dusun Matek Maling, Desa Ganti Praya Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ia menjadi tersangka setelah membunuh 2 orang begal yang hendak merampoknya. Cerita berawal saat Ahmad Santi hendak mengantar makanan untuk sahur keluarga yang menjaga ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit di Lombok Timur. Saat melewati perbatasan di Desa Ganti menuju Kabupaten Lombok Timur, Ahmad Santi dihadang 4 pembegal. Ia pun melawan para pembegal tersebut. Setelah saya bilang saya mau ngantar nasi, dia langsung nebas. Wih, pakai apa? Pakai celurit. Terus saya turun dari kiri. Setelah saya turun, dia nebas lagi. Bagian apa Bapak di? Ini tangan saya 2 kali. 2 kali. Ya. Terus temannya turun, dia ke depan. Tapi nggak ada pilihan lain, timbang saya mati. Langsung saya lawan. Ahmad Santi kemudian ditangkap dan ditahan di Mapolres Lombok Tengah. Namun polisi kemudian mengabulkan penangguhan penahanannya setelah masyarakat dan aktivis LSM berdemonstrasi memprotes proses hukum yang menjeratnya. Tidak hanya itu, Polda Nusa Tenggara Barat pun kemudian mengambil alih kasus tersebut. Kapolda NTB Irjen Joko Purwanto menyatakan saat ini 2 perkara yang ditangani polisi, yaitu perkara kasus pembunuhan 2 begal dan perkara pencurian dengan kekerasan. Penyidikan kita tidak hanya 1 perkara saja. Tidak hanya yang atas nama M atau AS, tetapi ada peristiwa yang bersamaan waktu itu, ada peristiwa yang kita namakan pencurian. Ya, mulai hari ini penanganannya dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB. Dua perkara tadi ya. Penetapan korban begal menjadi tersangka ini pun dikomentari sejumlah pihak. Salah satunya adalah Guru Besar Hukum Pidana Universitas Udayana, Ketut Rai Setiabudi. Ia menyatakan penetapan ini merupakan proses dari penegakan hukum. Namun, jika terbukti korban pelaku melakukan perlawanan dalam upaya membela diri, maka ia harus dibebaskan. Apa yang dilakukan oleh polisi, menurut saya itu langkah polisi itu sudah benar. Nanti tergantung dalam proses berikutnya, apakah terbukti atau tidak. Nah, dalam kasus ini itu kan melakukan pembelaan. Nah, dalam melakukan pembelaan, dalam hukum itu ada asas yang namanya leg niminen logit impossibilia. Jadi hukum itu tidak mungkin mengatur melebihi kemampuan manusia. Oleh karena itu ada yang namanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Kini Ahmad Santi hanya bisa menunggu proses hukum yang dijalaninya. Meski dia berharap bukan hanya penahanannya yang ditangguhkan, tapi dia juga bisa bebas dari segala tuntutan karena apa yang dia lakukan hanyalah untuk membela diri. Fitri Rahmawati, Kompas TV.